Yuk kita lanjut ke pembahasan medan magnet di pusat loop. Oke, pertanyaan pertama, apa itu loop? Jadi loop adalah sebuah kawat yang awalnya lurus dan kita bengkokkan. Nah, kawat ini kita aliri oleh listrik. Nah, jadi pertanyaannya ketika kita aliri listrik di kawat ini dari kiri ke atas, otomatis ketika dia berada di sini, mengalir di sini, maka medan magnet yang terjadi di dalam apa? Ayo. Yuk kita pakai kaidah tangan kanannya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kita taruh jempol kita sejajar dengan arah panah ini. Maka genggaman kita akan mengarah pertama jari-jari kita, kuku kita ke sini. Itu masuk bidang gambar atau lambangnya X. Lalu di bagian sini nanti akan tembus, kuku-kuku kita akan tembus keluar dari bidang gambar atau lambangnya bulat. Oke, ketika arusnya di sini, bagian dalamnya adalah X juga. Bagian luarnya bulat. Dan seterusnya. Ya. Lalu loop ini karena dia bulat sempurna, anggaplah gambar ibu ini bulat sempurna ya kan. Jadi otomatis kalau ini dia bulat sempurna, pasti dia memiliki jari-jari. Yuk kita kasih jari-jarinya lambangnya A. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan besar dari medan magnet di tengahnya? Gitu pertanyaannya. Yuk kita masuk ke persamaan Biot-Savart secara umum yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah persamaan Biot-Savart secara umum. Jadi ketika sudah diturunkan kepada rumusannya, kita akan jumpai persamaan B sama dengan nu0 I, di mana I adalah arus, nu0 adalah permeabilitas vakum, C adalah jumlah dari sudut yang dibuat oleh loop tadi, per 4pi A. A itu adalah jari-jari. Oke, maksudnya si ini apa, Bu? Oke, kita jelaskan dulu ya. Si adalah jumlah dari keliling yang dibuat oleh loop tadi. Karena ini adalah loop yang sempurna atau berbentuk lingkaran, lingkaran ini berapa derajat? Sudutnya 360 derajat. 360 derajat itu berapa pi? Kenapa dibuat dalam bentuk pi, Bu? Oke. Karena 360 derajat ini dalam bentuk pi, kita ubah dulu ya, menjadi 2pi. Lah, kok 2pi? Iya, karena ketetapan pi itu adalah 180. 2 kali 180 sama dengan 360. Jadi, kalau kita masukkan nilai si ini dalam bentuk pi, 2pi, Ica-Ica. Bisa dong kita coret, ya kan? Pi sama pi, coret habis. Jadinya lebih gampang. Yuk, kita coba dulu deh, biar gampang. Kita coba ke contoh soal secara umum. Yuk, kita coba dari lingkaran yang sempurna. Karena tadi persamaannya adalah nu0 I C per 4pi A. Jadi ini kan sempurna nih. C-nya sama dengan 2pi. Yuk kita masukkan C ke sini. Nu0 I 2pi per 4pi A. Coret, coret. Berarti atasnya 1, bawahnya tinggal 2. Karena sama-sama dibagi oleh 2pi. Jadi dapatnya nu0 I per 2. Berarti persamaan untuk
Jadi kita dapat nih persamaan baru. Persamaan untuk loop yang bulatnya sempurna adalah nu 0i per 2a. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya biar gampang, biar bisa terbayang bagaimana penggunaan dari nilai si tadi. Misalnya Ibu punya loop yang bentuknya setengah lingkaran. Nih, setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu berapa pi-nya, Bu? Pi-nya adalah pi. Karena nilai pi itu kan tadi 180. Jadi setengah lingkaran itu adalah 180. Mana nulisnya? Ini dia. 180. Jadi isinya adalah ini dia tadi. Yuk kita masuk ke persamaan. B sama dengan nu 0i si per 4 pi A. Karena tadi si-nya kita ganti menjadi pi, yuk masukkan dulu. Nu 0i pi per 4 pi A. Coret-coret menjadi nu 0i per 4A. Begitu juga ketika loop-nya seperempat. Jadi kalau misalnya seperempat berapa si-nya, Bu? Yuk kita cari dulu. Seperempat ini berapa ya tetanya ya? Berarti 180 atau 360 per 4. Jadinya tetanya 90. Oke, kalau misalnya tetanya 90, berarti berapa si-nya? Berapa pi? Jadi, setengah pi. Yuk kita masukkan ke dalam ini. Begitu seterusnya. Kulik-kulik selanjutnya, kita akan membahas mengenai loop. Yang tadi itu kan loop-nya satu gimana ya? Satu lapis. Nah, terus kalau misalnya loop-nya berlapis-lapis itu gimana, Bu? Bentuknya nanti kayak per gitu. Nah, ini dia. Misalnya Ibu punya loop satu lapis, lalu ada lapis kedua, lalu ada lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima, dan lapis seterusnya. Lapis ke N misalnya kan. Jadi pertanyaannya ketika Ibu alirkan arus dari kiri bawah ke atas seperti tadi, lalu arah dari medan magnetnya itu akan sama atau tidak? Ini misalnya arus pertama, warna hitam. Jadi di dalam loop ini, untuk loop lapisan pertama, yang di tengah-tengah ini arahnya masuk bidang atau keluar bidang? X dong, masuk bidang dong, luarnya tetap bulat. Lalu lapis kedua, ini kan muter nih ibaratnya. Arus listrik tadi masuk ke lapis kedua. Nah, ketika di lapis kedua, medannya yang bagian dalam sini tetap X atau akan berubah menjadi bulat? Yuk kita coba dulu pakai tangan kanannya. Ikut. Kayak tadi. Jadi jari-jari kita menggenggam, maka bagian dalam sini akan tetap kena kuku pertama kali kan? Maka bagian dalam tetap menjadi X. Dan bagian luar tetap menjadi bulat. Begitu seterusnya sampai lapis terakhir. Jadi ketika ada X, 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 X dalam sini, maka terjadi penjumlahan. Ya kan? Jadi kesimpulannya, besar magnet di dalam sini, di pusat dari kawat melingkar tadi atau loop tadi adalah penjumlahan dari besar medan magnet di loop pertama sampai loop
terakhir. Begitu. Oke, kita tulis persamaan umum tadi. Persamaan umumnya tadi P sama dengan nu 0I Si per 4 pi A. Karena tadi kita apa tadi tuh? Jumlahnya adalah penjumlahan keseluruhan dari kawat medan-medan dari kawat pertama sampai kawat ke N. Otomatis di sini kita kalikan N. N ini apa? N ini adalah jumlah dari kawat. Begitu.